Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di mata pelajaran Matematika Peminatan untuk pertemuan yang kedua. Untuk pertemuan yang kedua ini kita masih membahas tentang bilangan pangkat. Oke, kita lanjut saja untuk materinya. Nah, kita ingat kembali sifat-sifat dari bilangan pangkat. Ini materi yang kemarin ya, ada 7 sifat. Ini ada 7 sifat. Nah, dari ketujuh sifat ini kalian saya harapkan untuk sudah memahaminya, karena sifat-sifat inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan di fungsi eksponen. Oke. Nah, kita masuk pada bagian basis negatif. Masih ingatkah kalian apa itu basis? Basis adalah bilangan pokok. Nah, sekarang kita akan membahas hasil dari basis negatif. Kita lihat di sini. Di sini ada beberapa operasi perpangkatan dengan basis negatif. Ini saya membuat dengan basisnya adalah negatif 2. Untuk yang pertama, kita lihat dulu di sini ada negatif 2 pangkat 1 ya. Kita lihat negatif 2 pangkat 1, operasinya berarti sama dengan negatif 2. Hasilnya adalah negatif 2, di mana hasil ini bernilai negatif. Oke, sekarang lanjut. Jika negatif 2 dipangkatkan dengan 2. Nah, negatif 2 pangkat 2 itu sama dengan negatif 2 kali negatif 2, yang hasilnya sama dengan 4. 4 di sini dia bernilai positif. Nah, dilihat ya, tadi untuk yang pangkatnya 1 hasilnya adalah negatif, pangkat 2 hasilnya adalah positif. Sekarang kita lanjut untuk yang pangkatnya 3. Negatif 2 pangkat 3 di sini ini sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya sama dengan negatif 8. Negatif 8 ini bernilai negatif. Oke, kita lanjut di sini untuk negatif 2 pangkat 4. Negatif 2 pangkat 4 itu sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya sama dengan 16. Nah, 16 ini adalah bernilai positif. Kalau kalian perhatikan di sini ya, untuk yang pangkatnya 1 hasilnya adalah negatif, pangkat 2 hasilnya positif, pangkat 3 hasilnya adalah negatif, dan pangkat 4 hasilnya adalah positif. Kira-kira apa sih yang bisa kalian simpulkan? Nah, oke. Simpulannya di sini kalau kalian lihat untuk pangkat 1 dan pangkat 3, di mana 1 dan 3 ini adalah bilangan ganjil. Maka untuk yang pangkatnya ganjil itu dia akan bernilai negatif. Ini untuk yang basis negatif loh ya. Nah, sementara untuk yang pangkatnya genap, di sini ada pangkat 2 dan pangkat 4 itu hasilnya adalah positif. Maka kita bisa buat suatu simpulan untuk bilangan pokok atau basis negatif berlaku jika n genap, maka a pangkat n hasilnya positif. Lalu jika n ganjil, maka a pangkat n hasilnya adalah negatif. Ingat ya, ini untuk bilangan pokok atau basis yang bernilai negatif. Oke, kita akan lanjut untuk pembahasan tugas. Kemarin di pertemuan 1 kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat bilangan pangkat. Lalu ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Nah, 1 dari 3 soal tersebut akan kita bahas di pertemuan kali ini. Ini ya, kemarin ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas soal yang nomor 3. Nih, soal yang nomor 3 ini akan kita bahas. Oke, ini adalah pembahasannya. Kalian lihat di sini. Nah, jadi ada A pangkat 2 dibagi B pangkat min 3 kali B pangkat 2 bagi A pangkat 6 dipangkatkan dengan setengah. Oke, yang pertama dulu. Jadi caranya adalah untuk bentuk pecahan seperti ini ya.
saran saya bagi yang ada di bagian penyebut atau di bagian bawah ini, kalian bisa pindahkan ke bagian atas. Kalau memindahkan itu berarti pangkatnya diganti alias tandanya atau nilainya diganti. Contoh ini A pangkat 2 ya, ini yang pembagian berarti kita ganti jadi perkalian. Ini yang bawah B pangkat min 3 kita ubah jadi B pangkat 3. Lalu yang ini dikalikan ya. Yang atas ini B pangkat 2, tulis tetap B pangkat 2. Lalu ini pembagian, kita ubah jadi perkalian. Yang bawah ini adalah A pangkat 6, kalau kita ubah ke atas berarti pangkatnya jadi negatif. Karena ini kan 6 ini positif, berarti ini dia jadi A pangkat negatif 6. Lalu dipangkatkan lagi dengan setengah. Nah, di bagian ini bagaimana cara mengerjakannya? Ingat kembali sifat keempat. Buka lagi catatan kalian, sifat yang keempat seperti apa ya. Nah, di sini jadi kalau ada suatu perkalian di sini dan perkalian ini dipangkatkan lagi, maka kalian perlu menguraikannya. Jadi ini kita ambil B pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan setengah. Nih, lalu kali dengan A pangkat negatif 6 dipangkatkan lagi dengan setengah. Jadi kita uraikan, masing-masing ini dipangkatkan dengan setengah. Oke, nah lihat lagi di catatan kalian sifat-sifat dari bilangan pangkat. Kalau ada bilangan pangkat yang dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Ini berarti sama saja B dipangkatkan 2 kali setengah. Ya, ini pangkatnya dikalikan jadi 2 kali setengah. Lalu ini dikalikan dengan A, pangkatnya berarti ini adalah negatif 6 kali setengah. Negatif 6 kali setengah. Hasilnya berapa? Di sini 2 kalikan setengah itu berarti sama dengan 1. Lalu negatif 6 kali setengah hasilnya sama dengan negatif 3. Ini adalah hasilnya. Oke, sekarang dari baris kedua ini, baris ketiga, ini kita cari hasilnya dengan cara mengelompokkan. Jadi yang basisnya A kita kelompokkan atau kita jajarkan dengan yang A, B jajarkan dengan yang B. Ini A pangkat 2 tulis, ini ada A pangkat min 3 taruh di sebelahnya. Kalikan sekarang B dengan B, ini ada B pangkat 3. Lalu ada B pangkat 1. Nah, ingat di sifat yang pertama. Jadi di sini ada bilangan pokoknya sama A, pangkatnya ini 2, yang ini min 3. Kalau operasinya perkalian berarti pangkatnya bisa kita jumlahkan. Berarti ini sama dengan A pangkat 2 tambah negatif 3 kali, nah ini ya bilangan pokoknya sama yaitu B, berarti pangkatnya karena ini operasinya perkalian pangkatnya kita jumlahkan 3 tambah 1. Oke, hasilnya 2 tambah min 3 sama dengan negatif 1. Yang ini 3 tambah 1 hasilnya 4. Kalau soalnya itu diminta untuk mengubah ke dalam pangkat positif, maka ini A-nya ini kan masih dalam bentuk pangkat negatif nih. Nah, gimana sih caranya agar kita bisa mengubah pangkatnya jadi positif? Maka A ini harus kita jadikan sebagai penyebut atau kita pindahkan ke bawah. Ini yang positif biar jadi dia ada B pangkat 4 dibagi jadi pembagian ya, A pangkat 1. A pangkat 1 tidak usah kita tulis bilangan satunya, langsung saja A. Jadi hasilnya adalah B pangkat 4 dibagi dengan A. Bagaimana? Ini untuk soal nomor 3 tugas yang pertama kemarin. Lanjut? Oke, kita lanjutkan. Nah, agar kalian lebih menguasai materi ini dan lebih mahir mengerjakan masalah di bilangan pangkat, sekarang kita akan coba beberapa latihan soal. Nih, saya sudah membuat latihan soal, contohnya ya. Ini soalnya adalah sederhana kan dalam bentuk yang sederhana, dalam bentuk pangkat positif. Nah, berarti nanti hasilnya kalian harus membuat dalam bentuk pangkat positif. Ini soal yang pertama ini A pangkat setengah kali B pangkat min sepertiga dibagi B pangkat 2/3 kali A pangkat 3
dipangkatkan lagi dengan min 4/5. Jadi pangkat min 4/5 ini adalah pangkat untuk keseluruhannya. Ya, oke, penyelesaiannya adalah di sini seperti tadi ya. Untuk yang basisnya A kita kelompokkan dengan A. Nah, ini ada basis A yang berada di penyebut di bagian bawah, kita pindahkan ke atas, tapi ingat pangkatnya berarti diganti tanda atau diganti nilainya. Yang ini A pangkat 3 berarti kalau dipindah ke atas jadi A pangkat min 3. Lalu dikalikan dengan, sekarang kita ambil yang basisnya B. Ini yang atas, B nya udah di atas ya, berarti nggak usah kita ganti tandanya. B pangkat min 1/3 dikalikan dengan ini yang bawah, B pangkat 2/3, ini kan positif nih, kita pindah ke atas berarti pangkatnya jadi negatif. B pangkat min 1/3 kali B pangkat negatif 2/3. Ini masih kita pangkatkan lagi dengan negatif 4/5. Nah, ini kita lihat pada sifat yang pertama dengan operasi perkalian, berarti pangkatnya kita jumlahkan jadi setengah ditambah negatif 3. Untuk yang B berarti negatif 1/3 ditambah negatif 2/3. Lalu kita kerjakan yang di dalam kurung dulu ini ya. Setengah tambah min setengah ditambah negatif 3 itu sama dengan negatif 5/2. Yang ini negatif 1/3 ditambah negatif 2/3 itu sama dengan negatif 1. Nah, jangan lupa ini masih kita pangkatkan lagi dengan negatif 4/5. Maka bilangan pangkatnya ini kita kalikan, min 5/2 dikalikan dengan min 4/5. Kalian bisa cari kertas orek-orekan ya. Min 5/2 dikalikan min 4/5, lalu dikalikan ini yang B, negatif 1 dikalikan min 4/5, sehingga hasilnya adalah A pangkat 2 kali B pangkat 4/5. Kita lihat di sini hasilnya adalah berupa bilangan pangkat dengan pangkat positif sesuai dengan apa yang diminta di soal. Jadi untuk nomor 1 ini hasilnya sudah mencapai final di bentuk A pangkat 2 kali B pangkat 4/5. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Kalau tadi soal yang pertama yaitu untuk menyederhanakan, sekarang soal yang kedua adalah mencari hasilnya. Tentukan hasil dari operasi berikut. Nah, di sini udah ada nilainya ya. X itu sama dengan negatif 3, Y itu sama dengan 2, dan Z sama dengan 1/4. Kalian diminta untuk mencari hasil dari 8X, Y pangkat negatif 3, Z pangkat negatif 2. Nah, caranya gimana? Gampang banget, kalian tinggal mensubstitusikan nilai-nilai dari X, Y, dan Z ke dalam soal ini. Lanjut ya, kita tinggal substitusikan saja. Ini 8, lalu ini X-nya tadi nilainya kan negatif 3 nih, substitusikan ke sini. 8 kali negatif 3. Lalu ini ada Y pangkat negatif 3. Tadi Y, di sini Y nilainya adalah 2. Berarti ini sama dengan 2 pangkat negatif 3. Dan ini Z itu pangkat negatif 2. Negatif 2. Tadi Z-nya itu kan sama dengan 1/4 nih. 1/4-nya substitusikan ke Z, jadinya 1/4 dipangkatkan negatif 2. Nah, oke, kita cari hasilnya. Ini 8 kali negatif 3. Nah, ini kan pangkatnya negatif nih. Kita ubah ke dalam bentuk pangkat positif dulu sehingga membentuk suatu pecahan jadi 1/2 pangkat 3. Dikalikan. Nah, ini berarti sama saja 1 pangkat negatif 2 ya, jadi sama dengan 1/4 pangkat negatif 2. 4 pangkat negatif 2. Mana? Sampai sini bisa ya. Oke, lanjut sama dengan 8 kali negatif 3. Ini 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti sama aja 1/8. Yang ini, nah dilihat ini kan penyebutnya adalah 4 pangkat min 2 nih.
Karena pangkatnya dalam bentuk negatif, maka kita ubah dulu dia jadi positif dengan cara pindah tempat, alias kita ubah ke bentuk pembilangnya. Ini akan jadi 4 pangkat 2. Oke, udah nggak ada bentuk pecahan lagi nih. Sekarang kita kalikan semuanya. Ini jadi 8 kali negatif 3 dikali 1/8 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, ini bisa kita coret nih. 8 coret, berarti hasilnya adalah min 3 dikalikan 16 sama dengan negatif 48. Gimana? Bisa ya? Oke, terima kasih. Thanks for your attention. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada materi yang kurang jelas, we can meet at Schoology. Oke, kita bisa diskusikan ini di kelas Schoology nanti. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat pagi dan bye-bye.